Pemirsa IGD Ari Astina alias Jerings SID sejak Rabu sore akhirnya resmi ditahan selama 20 hari ke depan. Jerings ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang dilaporkan oleh Adam Denny atas tuduhan melakukan pengancaman melalui media sosial dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Musisi grup band SID IGD Ari Astina alias Jerings ditahan di Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Jerings ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pengancaman terhadap influencer Adam Denny usai diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Jerings dilaporkan atas kasus dugaan pengancaman setelah menuding sejumlah selebriti menerima endorsement terkait isu COVID-19. Meski sudah memaafkan Jerings, Adam Denny tetap melanjutkan proses hukum terhadap Jerings hingga ke ranah pengadilan. Pemirsa, musisi grup band SID IGD Ari Astina alias Jerings ditahan di Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Jerings ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pengancaman terhadap influencer Adam Denny usai diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dan sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Angelica De Evagam di Polda Metro Jaya. Angelica, ada informasi terbaru apa terkait kasus ini? Ya Irma, IGD Ari Astina alias Jerings ini sejak Rabu kemarin ditahan di Reskrim Polda Metro Jaya. Jerings merupakan titipan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang mana dititipkannya Jerings ini untuk kembali melengkapi berkas-berkas dan juga mengamankan barang bukti untuk melanjutkan kembali ke persidangan. Dan Jerings ini dilaporkan oleh seorang pegiat sosial Adam Denny, yang mana ini bermula ketika Jerings mengunduh postingan di media sosialnya menyindir artis-artis yang diduga menerima endorse begitu untuk menerima penyakit virus COVID-19 ini. Kemudian Adam Denny ini memberikan komentar dan terjadi adu argumen di situ, sehingga suatu hari akun dari Jerings ini menghilang dan Jerings menduga bahwa Adam Denny inilah yang penyebab menghilangnya akun dari Jerings ini, sehingga terjadi perdebatan antara mereka berdua dan diduga terjadi pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan Jerings terhadap Adam Denny, sehingga Adam Denny ini melaporkan ke pihak kepolisian begitu untuk kemudian dilanjutkan kembali sampai dengan pada hari ini Jerings ditahan. Dan terkait dengan penahan Jerings selama 20 hari ke depan, pihak Jerings dan tim kuasa hukumnya pun mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan faktor ekonomi dan juga ibu dari Jerings yang tengah sakit di Bali. Akibat dari perbuatan Jerings ini didakwa melanggar pasal 29 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Irma. Baik, terima kasih Angelica De Evagam melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tersangka kasus pengancaman melalui ITE, IGD Ari Astina alias Jerings SID akhirnya resmi ditahan selama 20 hari ke depan. Musisi asal Bali itu keluar memakai baju tahanan dan mengaku akan menghadapi kasusnya yang kedua kali ini. Memakai baju tahanan berwarna merah, musisi IGD Ari Astina alias Jerings Rabu sore akhirnya keluar dari ruang penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Jerings resmi ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya setelah menjalani proses pemeriksaan selama beberapa jam. Rencananya Jerings akan ditahan selama 20 hari ke depan sambil menunggu proses persidangan atas kasus pengancaman melalui ITE. Dengan nada lantang, Jerings pun mengaku akan menjalani proses hukum yang menjeratnya dengan jiwa laki-laki. Ya, intinya semua ini akan saya hadapi dengan gentleman. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bima Suparyoga, penyidik memutuskan untuk menahan Jerings selama 20 hari ke depan setelah melakukan pemeriksaan selama beberapa jam. Jerings disangkakan melanggar pasal 27 ayat 4 junto pasal 25 ayat 4 atau pasal 29 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tersangka tadi didampingi oleh penasihat hukumnya. Dan selanjutnya setelah tahap 2, jaksa berpendapat untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, mulai hari ini.
di rumah tahanan rutan Polda Metro Jaya. Sebelumnya Jering dilaporkan oleh Adam Denny atas tuduhan melakukan pengancaman melalui media sosial. Atas kasus ini, drummer band Superman Is Dead ini pun terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, musisi grup band SID IGD Ari Astina alias Jerings kembali berurusan dengan hukum. Kali ini Jerings ditahan atas kasus dugaan pengancaman terhadap pegiat sosial media Adam Denny. Untuk membahas langkah hukum yang akan diambil pihak Jerings, kita telah terhubung lewat sambungan Zoom dengan kuasa hukum Jerings, Wayan Gendos Wardana. Selamat sore, Bli Wayan. Selamat sore. Ya, boleh dinyalakan audionya, Bli? Oh iya, oke, selamat sore Mbak Irma, selamat sore. Baik, Bli, bagaimana sebenarnya pihak Jerings sendiri menanggapi akhirnya Jerings ini terpaksa harus ditahan untuk 20 hari ke depan atas kasus ancaman kekerasan melalui media sosial? Ya baik Mbak Irma, tapi sebelum itu penting saya klarifikasi beberapa hal supaya tidak menimbulkan kesimpang siuran, terutama dari media, karena kemarin ada banyak media yang menyatakan bahwa Jering melakukan tindak pidana ancaman pembunuhan. Itu mesti saya koreksi karena tidak ada itu. Terus yang kedua juga ancaman hukumannya dinyatakan 6 tahun. Padahal sebetulnya ancaman hukuman Jering juga tidak 6 tahun dalam dugaan pidana atau pasal yang disangkakan. Saya penting klarifikasi bahwa Jering dari awal disangkakan melakukan tindak pidana pasal 335, ya, melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan, pasal 335 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 1 tahun penjara, tapi itu yang kemudian bisa memberikan kewenangan penyidik jaksa untuk melakukan penahanan. Dan kemudian yang kedua pasal 27 ayat 4 tentang ancaman kekerasan yang melalui informasi elektronik dan atau media elektronik. Ancaman kekerasan dan pemerasan yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara, dan ini tidak bisa memberikan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan termasuk jaksa. Dan yang terakhir yaitu pasal 29 Junto pasal 45B yang ancaman hukumannya adalah juga 4 tahun, dan ini tidak memberikan kewenangan hukum bagi penyidik melakukan penahanan. Nah, jadi dalam konteks penahanan hari ini yang digunakan oleh penyidik maupun jaksa, yang digunakan oleh jaksa, mohon maaf karena penyidik di kepolisian tidak melakukan penahanan, maka yang digunakan itu adalah dasarnya pasal 335, ancaman hukumannya 1 tahun. Jadi tidak tepat menyatakan bahwa Jering diancam ancaman hukuman 6 tahun. Nah, justru kemudian karena konstruksi posisi kasus yang dipelajari dan sudah dipahami oleh Jering, maka kemudian dia menyatakan bahwa dia siap menghadapi kasus ini, sebagaimana disampaikan juga di depan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dia siap secara gentleman menghadapi kasus ini. Baik, Bli, dia secara kesatria menghadapi kasus ini. Bli, tadi beberapa pasal yang disangkakan kepada Jering begitu disebutkan juga sebenarnya seharusnya tidak perlu ada penahanan. Lalu bagaimana sebenarnya tadi konfirmasi dari pihak kejaksaan sehingga saat ini Jering bisa ditahan? Ya, pasal yang digunakan untuk menahan sehemat saya adalah pasal 335 KUHP. Jadi sebetulnya bukan hanya undang-undang ITE yang dikenakan kepada Jering, tapi juga pasal 335 KUHP di luar ITE. Maka ini kemudian konstruksi yang menurut kami juga membingungkan. Di satu sisi penyidik menggunakan alat bukti dan barang bukti berekaman informasi elektronik, kemudian dokumentasi elektronik, tapi kemudian mengkaitkan dengan pasal 335 KUHP. Nah, di sini kami menduga memang konstruksinya dari awal memang untuk bisa menahan Jering dengan menggunakan pasal 335 KUHP. Tapi kan syukurnya di tingkat kepolisian, pihak kepolisian justru memandang bahwa Jering tidak perlu ditahan. Nah, hemat kami seharusnya pihak kejaksaan juga tidak perlu melakukan penahanan. Apa yang kurang dari Jering selama ini misalkan? Bahwa dia sangat kooperatif, bahwa kemudian dia berusaha meminta maaf dan sudah dimaafkan melalui pernyataan Adam Denny di media berkali-kali. Kemudian juga alat bukti, barang bukti semua sudah disita. Tidak ada alasan sebetulnya kejaksaan untuk melakukan penahanan. Justru kami heran karena pihak kejaksaan kemarin tidak bisa menjelaskan apa dasarnya menahan Jering gitu. Bahkan Jering kan bahkan kalau harus ditahan Jering bisa mendapatkan tahanan kota ya, seharusnya dengan aktivitas dia sebagai duta
sosialisasi untuk anti narkoba, dengan kegiatan sosialnya, dia juga tunggang punggung keluarga gitu. Jering tidak ada terindikasi menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dia sangat kooperatif. Justru ketika jaksa tidak bisa menjelaskan apa dasar hukum, bukan dasar hukumnya, apa alasan subjektifnya menahan Jering, itu problem kemarin buat kami, sehingga kami tidak bisa menjelaskan kepada media atas dasar apa jaksa melakukan penahanan terhadap Jering gitu. Ada apa dan apa urgensinya menahan seorang Jering dalam kasus yang sebetulnya relatif saya bilang relatif ringan, sangat relatif ringan, karena kronologisnya juga Jering tidak ada mens rea, niat sengaja untuk menakut-nakuti, itu atau tindakan spontan sebagaimana yang disampaikan Jering. Mereka sudah saling ketemu, ada menyatakan di media meminta maaf, memberikan maaf, kurang apa? Gitu. Ini yang menarik ketika sudah dilakukan mediasi begitu, kemudian ada permintaan maaf dan sudah dimaafkan, lalu kenapa kasus ini masih berjalan, Bli? Itu yang kalau dari cerita klien kami Jering, bahkan sedari awal Mbak Irma, kalau kronologisnya ya di bulan Juni atau Juli itu, ketika mereka teleponan, mereka kan sebetulnya sudah saling kontak ya, Adam Denny dengan istrinya saling kenal. Dan Adam Denny sempat juga mensupport Jering di dalam beberapa hal. Nah, ketika terjadi perdebatan antara dua orang yang kenal ini dalam telepon, lalu ada di situ kemudian secara spontan satu debat yang meninggi, kemudian dianggap pengancaman, sebenarnya Jering sudah meminta maaf saat itu dan Adam Denny juga sudah mau memaafkan. Tapi kan problemnya kemudian tak berapa lama Adam Denny memberikan ultimatum gitu, mau melaporkan atau tidak. Proses mediasinya berjalan lagi, tapi Adam Denny menurut klien kami tetap ngotot untuk melaporkan. Mediasi di Polda juga sama, Adam Denny menyatakan, bahkan setelah mediasi di Polda menyatakan sudah memaafkan Jering. Di berbagai podcast Adam Denny menyatakan secara pribadi sudah selesai urusannya. Urusan yang tidak selesai itu kan Adam Denny minta Jering memberikan klarifikasi dan minta maaf atas narasi-narasi dia tentang COVID. Itu yang tidak diterima Jering kan. Kenapa urusan-urusan soal perkawanan, debat perkawanan ini menjadi yang privat menjadi urusan publik. Nah ini yang tidak ketemu. Lalu mediasi berikutnya yang terakhir Jering juga sudah pernah bertemu bahkan bersama bapaknya dengan Adam Denny, ayahnya Jering, dan Jering bertemu dengan Adam Denny. Itu juga tidak bisa sampai pada kata sepakat, padahal sebetulnya juga Jering meminta maaf lagi, Adam Denny menyatakan memaafkan, tapi kemudian kasus tetap lanjut. Baik, ketika memang tadi kami tidak tahu motifnya, kami tidak tahu motif. Ketika kasus ini berjalan ke meja hijau begitu, apakah langkah mediasi sudah tidak mungkin, Bli? Secara hukum sebetulnya masih memungkinkan di tahap sekarang, gitu. Bila mana pihak kejaksaan kemudian juga sama-sama mengupayakan mekanisme penegakan atau penerapan penegakan hukum restoratif justice, keadilan restoratif ini masih bisa dilakukan mediasi sebetulnya, karena belum tertutup untuk itu. Dan itu juga kami berharap gitu, kami berharap ini masih bisa ada jalan mediasi, pelapor Adam Denny, kemudian terlapor Jering, gitu, bisa bertemu, bisa menemukan titik-titik temu ya dari proses yang sebetulnya lebih banyak pada persoalan miskomunikasi daripada soal-soal yang seolah-olah mengarah pada ancaman keselamatan. Karena tidak ada untungnya Jering juga melakukan, apa untungnya dia mengancam seorang Adam Denny misalkan, dan Jering tidak punya track record melakukan kekerasan. Jering tidak pernah punya track record melakukan kekerasan fisik maupun psikis. Baik, gitu. Baik, kita nanti akan lanjutkan dialog masih terkait langkah hukum yang akan dilakukan dari pihak Jering terkait kasus ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Bli, usai jeda kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami pemirsa.